Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang mendadak hilang tanpa kabar. Ada apa sebenarnya ya? Yang mendadak hilang tanpa kabar, ada apa sebenarnya? Mungkin kamu bertanya-tanya ya, ada seseorang kok dia ini tiba-tiba hilang, gak ada kabarnya, ada apa sebenarnya ya? Seorang akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan yang pastinya Sora doakan yang terbaik. Dan silahkan personal reading berbayar untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu ya teman-teman. Oke, Sora lihat dulu, kita lihat dulu ya sama-sama. Ada energi apa sih sebenarnya pada dalam situasi saat ini teman-teman? Oke, ini Sora nggak ambil karena banyak ya. Kita lihat dulu ada situasi seperti apa. Teman-teman, kalau Sora lihat ini kamu sedang dalam periode berpikir, merenung, dan bisa saja kayak banyak kontemplasi dan bertanya-tanya gitu ya. Kenapa kok tiba-tiba hilang, nggak ada kabar, nggak ada apa namanya komunikasi. Ini membuat diri kamu tuh menjadi perasaannya abu-abu gitu ya, antara bingung, antara gelisah, antara resah, antara galau gitu ya. Ada apa sih sebenarnya gitu ya. Kamu mulai mempertanyakannya, apakah memang intuisi kamu benar, atau ada apa sebenarnya yang mungkin kamu sendiri juga belum mengetahui atau belum memahami ya. Tapi di sini kalau yang Sora lihat, kalian itu banyak merasa intuisi kalian bahwa ini mungkin saja sesuatu yang sedang dia nggak baik-baik aja atau gimana ya. Mungkin ada sesuatu yang sedang terjadi sama dia. Tapi kalau yang Sora lihat di sini, kalian juga tidak mau gegabah langsung bertindak yang gimana-gimana gitu ya. Jadi lebih kepada oke, ambil waktu dulu untuk merenungkan dan berpikir ya. Karena di sini sebenarnya kamu bisa merasakan adanya ikatan secara soulmate atau jiwa dengan dia ya. Kalian itu sebenarnya terkoneksi dan terhubung. Jadi meskipun sekarang tidak ada koneksi atau tidak adanya komunikasi, tapi secara rasa kalian merasa bahwa batin itu masih terhubung, batin itu masih ada ikatan, batin itu masih sama-sama saling ada energi tarik menarik gitu ya. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Karena memang kamu merasa mungkin banyak hal yang kalian sebenarnya dalam tanda kutip nggak ada hubungan yang terbaik ya, nggak ada hubungan yang nggak ada masalahnya, tapi secara garis besar kalian merasa perasaan kalian itu masih sama ya. Kalau Sora lihat di sini, hubungan ini tuh sudah banyak dilakukan energi yang difokuskan, sudah banyak energi yang diusahakan dalam relationship ini ya. Jadi ini adalah relationship yang kamu rasa adalah penuh dengan banyak sekali ketekunan untuk sama-sama mengusahakan relationship ini untuk berhasil ya. Tapi memang di sini faktor finansial juga menjadi sesuatu yang sedang sangat-sangat jadi fokus utama untuk diupayakan teman-teman. Oke. Sekarang kita lihat seperti apa sih ciri-cirinya orang ini. Yang pertama teman-teman, sebenarnya kamu sudah tahu bahwa pada saat ini orang ini itu sedang berada dalam situasi yang benar-benar sedang sulit gitu ya. Banyak kendala, mungkin banyak rintangan. Dia juga benar-benar terpojok atau tertekan terhadap keadaan. Ada banyak-banyak beban-beban secara mental. Mungkin dia stres karena di sini dia tuh punya tanggung jawab. Di sini juga mungkin dia ada hal-hal yang membuat dia itu jadinya kepikiran terus. Karena memang mungkin dia tuh tipenya pemikir teman-teman. Dia bukan tipe yang gampang cuek-cuek aja gitu ya. Nah, karena kalau Sora lihat di sini, segala kendala yang sedang dia hadapin atau dalam situasi memojokkan dia, membuat dia itu mungkin saja mengalami situasi yang sulit untuk yang namanya ada pergerakan. Sulit untuk situasi dimana kalau Sora lihat dia itu pingin memulai suatu langkah baru pun agak susah. Apapun itu dalam aspek hidupnya ya. Entah itu menyeriusi hubungan dengan kamu, entah itu pendekatan lebih jauh lagi ke kamu, membangun masa depan sama kamu gitu ya. Kalau Sora di sini ada pergerakan yang sebenarnya sudah dia inginkan. Entah mungkin dia itu sebenarnya bisa berharap mungkin pindah kerjaan, atau dia mungkin berharap bisa pindah rumah atau pindah kota gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang dia inginkan, mungkin lebih baik dia rasakan kalau udah pindah teman-teman. Tapi itu semua tertunda karena keadaan dia yang sulit. Oke, dia mengalami banyak situasi yang sedang benar-benar halangan rintangan itu sebenarnya banyak yang menghadang dia. Jadi sebenarnya
Di sini kita udah tahu sebenarnya kenapa sih dia bisa tiba-tiba hilang nggak ada kabar ya. Itu ya salah satunya adalah karena banyak masalah yang tiba-tiba menyerang dia, yang dia seperti siap nggak siap dia harus ngadepin itu, tekanan itu gitu ya. Sehingga pergerakan-pergerakan dia itu pun terasa sulit, dan kalau Sora di sini dia itu seperti kelimpungan karena ini mungkin saja dia harus menghadapi segala sesuatunya sendirian ya. Kalau Sora lihat ya, orang ini juga ada yang sedang mengalami masalah di dalam keluarganya ya, mungkin keluarganya mengalami goncangan yang cukup besar ya. Dan ada beberapa dari kalian yang berdealing dengan third party situation, di mana si orang ini itu adalah mungkin sudah punya keluarga ya dengan pasangan sahnya, dan itu sedang mengalami situasi yang benar-benar seperti terguncang, banyak masalah. Yang tadinya ada keluarga yang bahagia, tapi mungkin sekarang sedang mengalami yang namanya kejatuhan gitu ya. Kenapa? Karena mungkin ada situasi third party situation yang ngetahuan, lalu di sini juga mungkin ada masalah internal keluarganya dia yang lain. Tapi ini kalau Sora lihat masalah gonjang-ganjing dalam keluarganya dia ya. Kalau dia statusnya masih single, berarti keluarga inti dia pun sedang nggak baik-baik aja teman-teman. Sehingga kenapa dia memilih untuk diam, atau dia mungkin memilih untuk tidak ada komunikasi sama kamu? Karena sekarang saat ini kalau Sora lihat dia sedang dalam situasi yang bingung, sedang dalam situasi yang bimbang. Seperti dia bingung ya, pergerakan seperti apa yang sebenarnya harus dia lakukan, keputusan apa yang harus dia ambil ya. Di sini ada sisi seperti dia itu nggak siap untuk menghadapi apa yang sedang dia hadapi sekarang ya. Jadi kalau Sora di sini dia ngerasa stagnan ya, dia bingung ya, kayak dia tuh ngerasa aku tuh nggak sanggup ngadepin apa yang ada sekarang, tapi aku harus hadepin karena ini ada di depan mata aku. Tapi kalau bisa aku pingin ngindar gitu ya, karena tidak siap secara mental. Jadi sebenarnya secara garis besar kamu sudah bisa punya bayangan sebenarnya kenapa dia tiba-tiba menghilang, gak ada kabar ya. Karena ada masalah yang tiba-tiba datang ke dia, dan dia seperti sulit untuk menghadapi masalah itu, sulit untuk menghadapi situasi itu ya. Sekarang kita coba lihat lebih jauh ya, ada apa sebenarnya di dia. Kita coba kulik lebih jauh ya teman-teman, apa yang sedang terjadi sama dia, kenapa dia tidak ada komunikasi sama kamu ya, nggak ada kabarnya juga. Oke, kita lihat yang pertama teman-teman. Yang pertama, kalau Sora lihat di sini, dia itu seperti kalau yang Sora lihat ya, dia itu sedang benar-benar lelah gitu ya, lelah secara batin, lelah secara energi, lelah secara mental ya. Jadi memang mengapa dia memilih untuk diam atau memilih untuk tidak ada komunikasi itu ya, karena kalau Sora lihat dia tuh sedang lebih memilih untuk istirahat atau break gitu ya. Karena kalau Sora di sini ada energi di mana dia merasa sangat capek atau sangat lelah gitu ya. Dan untuk kalian yang dalam energi third party situation relationship ya, situasi orang ketiga, di sini kalau Sora lihat ya, apalagi mungkin sekali pasangan sahnya atau pasangan dia yang lain sudah mulai mendapatkan bukti dia itu punya orang yang lain ya, yang mana itu mungkin kamu gitu ya. Istilahnya tuh di sini ada bukti-bukti dari mungkin screenshotan chattingan, screenshotan video callan atau teleponan ya, yang mana itu mungkin sudah mulai ketahuan. Makanya kenapa dia tuh nggak berani untuk mulai komunikasi, karena sekarang seperti mungkin dia tuh dipantau sama pasangan sahnya, dan pasangan sahnya mungkin sedang mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhannya dia ya. Selain memang secara energi dia pun capek gitu ya, mungkin dia lelah karena banyak masalah-masalah yang lain juga. Lalu teman-teman ya, di sini ya sebenarnya dia itu masih punya energi ke kamu, masih ada chemistry-nya, masih ada vibrasi atau hal-hal yang dia senengin dari kamu. Hanya yang Sora udah bilang tadi ya, kalau Sora lihat dia itu sedang berusaha untuk fokus sama keadaan dia yang sedang dalam tekanan karena takut ketahuan untuk yang third party situation ya. Kalaupun tidak teman-teman, ini ada yang karena juga situasi kerjaan teman-teman ya. Kalau Sora di sini kerjaan dia beberapa sudah punya posisi yang sudah lumayan bagus ya. Jadi bisa saja dia itu sedang berada dalam posisi di mana posisi dia itu kalau dia nggak benar-benar fokus sama kerjaan dia ya, dia akan kehilangan posisi kerjaan dia itu. Satu
Ya, kedua, ada yang mungkin juga sedang berurusan dengan atasannya, mungkin sedang slack sama atasan, sedang ada masalah dengan atasan dia gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini gitu ya, sehingga dia tuh banyak energinya pingin fokus untuk selesain masalah itu dulu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu juga memilih untuk menghindar karena saat ini dia berada dalam situasi yang dimana dia itu merasa terintimidasi atau tertekan ya. Ini sangat mungkin banget teman-teman, dengan sadar atau tidak sadar gitu ya. Di sini ada dari kalian yang sudah mulai punya ekspektasi secara perasaan sama dia. Ya, mungkin ada omongan kalian, pembicaraan kalian, diskusi kalian. Itu yang mulai mengarahkan, memberikan dalam tanda kutip mungkin tanpa sadar, memberikan tekanan sama dia kalau kamu mengekspektasikan sesuatu dari dia. Yang third party situation berarti kamu mungkin berekspektasi kita gimana nih hubungannya, kelanjutannya, kan nggak mungkin gini-gini terus misalnya ya. Ataupun yang masih sendiri juga sama, mungkin kayak walaupun dia single, jadi gimana nih hubungan kita, mau dibawa kemana gitu ya. Ini ngomongin soal masalah perasaan. Jadi dia tuh merasa mulai dalam tanda kutip terintimidasi oleh energi kamu, oleh energi perasaan kamu. Ini Sora cuma bacain apa yang dia rasain ya, jadi tolong jangan serang aku. Aku hanya menginterpretasikan atau menerjemahkan apa yang dia kemungkinan besar dia rasain. Dan kalau yang Sora lihat di sini teman-teman, ya, kalian itu memang berada dalam frekuensi energi yang berbeda gitu ya. Saat ini fokus energinya beda, energi kamu sama energi dia beda ya frekuensinya. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia merasa kamu tuh jauh lebih positif, sementara di satu sisi dia lebih negatif teman-teman, dia lebih pesimis gitu ya. Jadi ketika dia stres, ketika dia banyak tekanan, ketika dia merasa terpojok gitu ya, akhirnya dia memilih untuk masuk ke dalam cangkangnya, mengamankan dirinya dan nyuekin kamu gitu ya. Paham nggak maksudnya? Jadi sebenarnya lebih kepada karena dia itu memang tidak nyaman energinya saat ini, dan dalam energi berusaha untuk tidak merasa terganggu dengan energi yang ada gitu ya. Dan kalau Sora lihat, fokusnya dia lebih kepada finansial memang ya, karena kalau Sora udah bilang masalah-masalah di keluarganya juga sangat mungkin sekali berhubungan dengan finansial gitu ya. Mungkin keuangan keluarganya, keluarga intinya teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia ngerasa sebenarnya situasi kalian itu stagnan ya, jadi nggak akan kemana-mana, itu yang dia pikirin gitu ya, kayak nggak akan ada perubahan apa-apa. Kenapa? Karena sangat mungkin untuk yang third party situation, dia tidak siap meninggalkan pasangan sahnya demi kamu, atau meninggalkan yang satunya lagi demi kamu gitu ya. Dan atau untuk kamu yang sendiri, dia pun merasa bahwa aku itu masih terbatas dengan situasi aku yang sekarang, masih dengan kondisi aku yang sekarang, dan belum banyak perubahan banyak dari hidup aku gitu ya. Dan itu dia merasa dia belum siap untuk yang namanya perubahan ke arah yang lebih serius. Atau ada beberapa dari mereka, nggak semua ya, itu ada hal-hal yang dia kurang nyaman dari kamu ya, dan dia ngerasa kayak mungkin dia sudah merasa memberikan kamu kesempatan gitu ya, atau mungkin sudah komplain sama kamu ya, berharap kamu bisa berubah, tapi menurut dia itu kamu nggak melakukan perubahan itu ya. Jadi apa yang menurut kamu nggak apa-apa, mungkin buat dia itu ya sesuatu yang bisa bikin nggak nyaman dia ya. Tuh, kenapa? Karena kalian itu secara perasaan itu punya visi misi yang berbeda ya. Apa yang dia inginkan dengan kamu, yang apa yang kamu inginkan berbeda. Dia memang ada energi chemistry sama kamu, tapi mungkin sekali secara vision, secara keinginan untuk jangka panjang, itu mungkin saja sesuatu yang arahnya berbeda, teman-teman. Ya, tuh. Kalau surat di sini, ada beberapa yang dia itu, orangnya tipenya itu nggak ada dalam diri dia itu, dia nggak suka ditekan. Dia nggak suka ditekan, dikasih ekspektasi gitu ya. Kak Sora nggak dewasa dong, kayak gitu nggak bertanggung jawab dong. Ya memang begitu apa adanya. Sora hanya bacain energinya. Jadi jangan marah-marah dulu ya, sabar. Sora hanya menerjemahkan apa yang sebenarnya ada di perasaan dia, energi dia yang Sora tangkap di sini ya. Sehingga kalau Sora lihat di sini, memang kalau kamu mau bilang, wah belum siap dong Sora secara kedewasaan, ya iya, secara kedewasaan batin, kedewasaan pikiran memang belum siap gitu ya. Sehingga dia ngerasa ya
meskipun sudah dicoba, pada ujungnya ya kita memang mungkin nggak cocok gitu ya. Apa yang aku mauin dengan apa yang kamu mauin berbeda, dan dia ada energi di mana dia ketika ditekan itu dia merasa tidak nyaman dan bawaannya mau kabur. Oke, tuh. Karena kalau Sora lihat di sini ada beberapa yang salah satunya yang nggak nyaman dengan sikap kamu yang menurut dia itu banyak sekali, menurut dia loh ya, banyak yang kayak kamu kayak mau tahu segalanya detail soal dia. Sementara mungkin saja dia tipe yang kamu harus banget ya tahu semuanya sampai detail-detailnya ya. Ya mungkin kamu tanpa sengaja atau tanpa bermaksud kamu bernanya, investigasi, kepoin dia gitu ya. Sementara ini tipe orang yang nggak senang dikepoin gitu ya. Dia nggak senang dikepoin dan dia nggak senang ditekan, dia nggak senang dengan energi-energi yang egonya dia juga besar gitu loh. Jadi sehingga sangat mungkin moodnya dia jadi berubah. Coba track back ulang, terakhir kamu komunikasi sama dia itu ada apa? Kan tidak mungkin ada api ya. Kalau nggak mungkin nggak ada asap, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api ya. Dan memang orang ini punya suatu kebiasaan buruk teman-teman, yaitu memang ada beberapa yang sudah mulai menjadi ada yang beberapa memang itu sudah jadi pola kebiasaan buruk dia ya. Jadi di sini memang ada yang punya kebiasaan setiap kali ada bad habits di sini ya, adalah maksudnya kebiasaan buruk yang sifatnya negatif. Contohnya apa? Setiap kali ada masalah bawaannya kabur ya, bawaannya itu nyelamatin diri sendiri, ghosting, karena nggak suka untuk ngadepin kamu. Karena kalau ngadepin kamu harus ada penjelasan lah, nanti jadi drama lagi lah, dia males lah, nggak mood lah, apapun itu. Intinya adalah ada kebiasaan buruk kalau ada masalah apa-apa ya kabur gitu loh responnya. Itu kebiasaan buruk nggak? Ya kebiasaan yang kurang baik, karena kebiasaan tidak dewasa gitu ya. Tuh, banyak juga yang pada saat ini mungkin kondisinya, apalagi ada dari mereka yang beberapa itu kondisinya sedang lagi mungkin fokus untuk traveling gitu ya, mungkin dalam urusan pribadi atau kerjaan. Jadi dia makin tambah sibuk teman-teman ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini, dia itu mungkin juga ada yang beberapa membaca misalnya divinasi, membaca tarot atau menonton video tarot, dan itu dia banyak yang beberapa nonton terus-terusan tapi nggak berusaha memahami ya, tidak memahami konteksnya gitu. Itu juga ada. Jadi kayak mensalah tafsirkan suatu pembacaan juga bisa teman-teman di sini ya. Dan di sisi yang lain, orang ini sedang sibuk banget untuk bikin finansial ya. Jadi ini banyak faktor kenapa dia mendiamkan kamu ya. Salah satunya adalah karena dia merasa ada sesuatu yang lain yang lebih penting gitu ya pada saat ini, dan dia mencoba untuk merefleksikan, apa sih yang sebenarnya aku mau? Gimana sih hubungan ini ke depannya? Gitu ya, teman-teman. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Ya. Dia sedang berusaha berpikir, apa sih yang sebenarnya aku inginkan ke depannya sama hubungan ini? Gitu ya. Terus Sora, jadi ke depannya gimana? Ya. Apakah mungkin ada komunikasi lagi di antara kamu? Oke, apakah mungkin ada komunikasi lagi di antara kalian? Teman-teman, di sini ada energi Three of Swords. Mohon maaf, di sini ada energi kecewa, ada energi luka, gitu ya, teman-teman. Kalau yang Sora lihat di sini. Jadi, kalau yang Sora lihat, komunikasi lagi apa mungkin bisa terjalin, teman-teman? Ya, kalau Sora lihat di sini, ketika dia lagi butuh, ketika dia lagi sulit, itu dia akan selalu datang ke kamu, ya. Tapi Sora belum selesai ya. Tapi itu bisa saja bukan sesuatu yang positif. Artinya komunikasi dia ke kamu pun itu adalah kepada komunikasi yang mungkin ya datang ke kamu ketika dia lagi butuh kamu, dia lagi butuh pertolongan kamu ya teman-teman, atau dia ketika lagi sedang merasa kesepian, dia sedang merasa lagi butuh seseorang, baru dia datang ke kamu ya. Dan di sini sebenarnya ada energi kekecewaan dan luka. Artinya hubungan ini walaupun dilanjutkan ya, kamu itu harus lebih banyak pakai logika daripada pakai hati dalam menjalankan ini. Kenapa? Karena kalau enggak, nanti akan masuk ke dalam the devil ya. Nggak sehat relationship-nya, nggak bagus relationship-nya gitu ya. Udah jelas ini bukan situasi yang sehat dengan situasi dan keadaan dia, ketidaksiapannya dia, secara finansial dia juga nggak siap gitu ya teman-teman. Akhirnya itu berkutat di pola yang sama, begitu lagi ya teman-teman. Karena kalau Sora lihat di sini, dia itu apalagi untuk yang third party situation ya, dia itu berat untuk lepasin pasangannya. Apalagi ada beberapa dan banyak dari mereka yang pasangannya secara finansial di atas dia
ya, dan banyak yang sisi dia tuh masih bermain-main. Artinya orang ini memang mungkin saja belum siap secara kedewasaan hati atau kedewasaan pikiran, ya teman-teman, untuk satu relationship, ya. Dan apalagi kalau energinya kamu masih dalam tanda kutip menekan dia, ya. Orang ini nggak bisa ditekan karena orang ini memang ada sisi playful di dalam dirinya dia juga, gitu loh, yang kalau yang Sora lihat di sini. Ada energi dia suka sama kamu, tapi dia nggak bisa dipaksain orangnya, gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, tuh, kamu akan merasa nanti seperti dia kasih kamu harapan palsu, dia baik-baikin kamu, tapi ujung-ujungnya nggak kemana-mana, kayak gitu ya. Dia memang sudah mencuri hati kamu sih, ya. Tapi di sini terlalu banyak yang namanya kepalsuan, ketidakjujuran, ya. Mungkin dia juga banyak yang nggak terbuka sama kamu, ya. Contohnya ada unek-unek dia yang Sora sampaikan ini, mungkin sekali tidak dia sampaikan ke kamu, gitu ya teman-teman. Artinya apa? Seolah-olah di depan kamu baik-baik aja, sebenarnya dia ada unek-unek yang dia sama ini mungkin nggak sampaikan. Nasihat untuk kamu apa? Teman-teman, tegaslah dalam melihat situasi dan keadaan dan dianalisa, ya. Beranilah untuk mengambil satu tindakan. Kamu kan sebenarnya sudah bisa lihat situasi dan keadaannya gimana. Kalau kamu tetap mempertahankan dan mengusahakan ini, gitu ya, kalaupun nanti dia balik tapi ada maunya, ya kamu akan terluka lagi, gitu loh. Tapi beberapa dari kalian memang sifatnya keras, gitu ya. Mau seorang ngomong juga nggak didengerin. Aku bisa lihat di kartuku ada beberapa dari kalian yang cenderung keras orangnya, gitu ya. Jadi mau tetap megangin dia, ya sudah. Sora bisa bilang apa? Aku kan nggak bisa maksa klienku, ya, gitu. Dalam artian aku nggak bisa maksain, keputusan di tangan kamu. Sora cuma nyampein bahwa harusnya kamu bisa belajar dari pengalaman, gitu ya. Apakah kalau ini nggak sehat, kamu berdiri dengan orang yang nggak gentleman, orang yang nggak siap, apakah itu sehat buat kamu? Kan kamu sebenarnya udah tahu jawabannya, ya, gitu loh teman-teman. Tuh, bahkan kartu Sora suruh kamu moving on sebenarnya, gitu ya. Tapi ya gimana ya, bebas lah, terserah kamu. Intinya adalah kalau dari kartu Sora sebaiknya memang moving on, karena ini mungkin saja bukan orang yang tepat, gitu ya. Banyak hal yang juga nggak terbuka. Di sini juga ada sisi dia bermain-main, gitu ya. Nanti kamu yang ada ketergantungan tapi nggak sehat, ya. Mungkin teman-teman butuh untuk membersihkan energinya supaya lebih bisa fokus, silahkan dipakai gelang clear quartz yang sudah Sora booster dengan energi healing, ya. Harganya 240.000 aja kalau belinya di Instagram pada saat video ini dibuat. Oke, kalau di Tokopedia ada linknya di bawah di kolom deskripsi atau di pin komen yang udah Sora sematkan. Tapi harganya lebih mahal karena dipotong oleh komisi dari Tokopedianya, ya. Ini tuh di booster jadi bisa bersihin cakra kamu, energi kamu lebih positif, lebih bisa grounding, bisa energi kamu kalau lebih positif teman-teman, otomatis hal-hal baik juga akan datang ke dalam kehidupan kamu, percintaan dan sebagainya, ya. Jadi kalau energi kamu nggak bagus, ya susah hal baik mau datang. Paham ya maksudnya Sora? Silakan dibeli selagi masih ada. Dibelinya keduanya tidak bisa dibeli terpisah. Bintang lambang harapan, bulan lambang dari perubahan. Dan Sora tidak janji bisa di restock. Jadi beli selagi masih ada. Nanti kalau udah habis jangan nanya lagi, Sora barangnya mana? Banyak tuh kemarin yang kupu-kupu. Ya udah terlambat ya, gitu loh. Karena barangnya udah, Sora tuh kalau ambil barang ada minimum ambilnya teman-teman. Jadi kalau kamu cuma belinya 1-2, itu Sora kemungkinan besar juga nggak bisa ambil, kecuali kamu belinya banyak. Kan Sora ketika ambil pertama kali tuh banyak, gitu ya. Dari supplier itu kan ada minimum ambilnya. Oke? Silakan dipesan selagi masih ada. Oke, kita coba lihat astrologi yang mungkin terungkap di sini. Bisa jadi astrologi kamu, bisa jadi astrologinya dia. Oke, kita lihat. Cek Sun, Moon, Rising. Cancer. Apa ini? Taurus, Libra, Aquarius, Taurus. Apa ini? Capricorn. Capricorn lagi. Dan ada Cancer. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terungkap. Bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabetnya dia, bisa jadi alfabet kalian sama-sama, ya. Untuk teman-teman yang mau beli buku, mau beli kartu, beli alat pembacaan, mau personal reading, mau belajar baca kartu sama Sora, atau mau beli kartunya sendiri aja, atau mau baca bazi untuk tahu jalan hidup, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot untuk yang mau, ya.
Silahkan, beruntung masih ada, beruntung suara masih bisa. WTLY LMRT KIA XH CGJF 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.